Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan untuk membuat kita semakin teguh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Ayub 10 ayat 12 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di lehen hongo ludiau, diholongi hoau, dijago jana, diparmudu-mudu hosaku. Dalam bahasa Indonesia, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat oleh karena penyakit yang dialaminya. Kemudian dia merenungkan bagaimana Tuhan memeliharanya, menjaganya, memberikan daging dalam tubuhnya, merajut kulitnya untuk menjadi manusia yang utuh. Dan dia merenungkan bagaimana Tuhan memberikan napas kehidupan bagi hidupnya, sehingga dia dapat menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Bukan hanya itu saja, di dalam penderitaannya, Ayub merenungkan bahwa segala sesuatu merupakan karunia daripada Tuhan di dalam dirinya. Perenungan yang demikian begitu dahsyat dalam hal pemahaman Ayub terhadap penderitaannya. Dia tidak melihat penderitaan itu sebagai sesuatu akhir daripada segalanya, namun dia melihat penderitaan yang dia alami adalah sebuah rangkaian hidup di mana Allah pasti turut campur tangan dan turut untuk menjadi mengawal nyawanya sehingga dia tidak menjadi putus asa. Pemahaman yang dialami oleh Ayub ini membuka sebuah cakrawala secara iman bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya bukanlah menjadi sesuatu celaka daripada Tuhan, namun sesuatu yang dirancangkan untuk menjadi sebuah kebaikan secara iman di dalam kehidupan yang dijalani oleh Ayub. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, proses yang dialami oleh Ayub mungkin kita ketahui bersama, bagaimana anak-anaknya mati, bagaimana hartanya habis, dan bagaimana tubuhnya menjadi penuh dengan luka oleh karena penyakit yang dialaminya. Di orang-orang yang dekat menjauh dari dia, termasuk dengan istrinya. Namun ada sesuatu pemahaman yang sangat luar biasa bagi dirinya, bahwa apapun yang ada baginya itu adalah berasal daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan dari keadaan yang dialami. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah penderitaan kecil bisa menjadi mencopot iman kita? Apakah kegagalan ataupun sesuatu keadaan yang menjadikan kita tidak berhasil, menjadikan kita menjauh daripada Tuhan, keterpurukan dan yang lain sebagainya itu? Firman yang dinyatakan oleh Ayub ini sesungguhnya mau menguatkan iman kita bahwa segala sesuatu haruslah berasal daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Hidup dan kasih setia adalah merupakan karunia daripada Tuhan. Hidup kita ini sesungguhnya karunia daripada Tuhan, karena memang banyak orang memperjuangkan hidupnya, namun kehilangan hidup itu sendiri. Banyak orang memperjuangkan kesejahteraannya, namun tidak mendapatkannya. Dan pemeliharaan Tuhan pasti nyata di dalam keterpurukan, di dalam kesulitan sekalipun. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, jadikan imanmu menjadi tetap kokoh meski banyak kesulitan yang engkau hadapi. Jadikan imanmu tetap melekat kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang begitu baik itu, di dalam segala keadaan yang engkau alami dalam hidupmu. Biarlah menjadi firman ini menjadikan kita menjadi tetap di dalam Tuhan, kokoh di dalam Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap saat yang engkau hadapi. Firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Jadikan iman kami semakin kuat dan kokoh di dalam
segala keadaan yang kami hadapi. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.